Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua mahasiswa. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan slide terkait tugas 2. Nah, di sini teman-teman agar kiranya disimak apa yang akan kita buat di tugas 2, saya akan jelaskan. Pertama, mungkin saya ingin perjelas bahwasanya untuk tugas 2 kita sudah lakukan persiapan jauh hari sebelumnya, di mana kita sudah membentuk kelompok dan masing-masing kelompok diberikan tugas untuk menentukan permasalahan ataupun kasus yang akan diangkat. Kemudian setiap kelompok juga diminta untuk menentukan metode yang sesuai untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, dari persiapan itu semua kelompok mungkin sudah mengisi formulir yang sudah disediakan ya, yaitu dalam bentuk Google Formulir, di mana setiap kelompok diminta untuk menentukan 3 metode beserta dengan link referensi untuk kelayakan metode. Perlu dipahami teman-teman sekalian untuk link referensi agar kiranya dicek kembali, pastikan benar-benar bisa dibuka, karena dari beberapa kasus yang sudah saya lihat ada link yang tidak bisa dibuka. Baik teman-teman, kita akan coba bahas untuk isi dari tugas 2 ya. Sebelumnya, dari metode yang sudah ditentukan oleh teman-teman di masing-masing kelompok, pilih salah satu metode yang teman-teman rasa sesuai dan dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Nah, adapun dari tugas yang diminta ini, di mana teman-teman diminta untuk membuat presentasi. Yang pertama, dalam presentasi itu menjelaskan pendahuluan, bisa berisi tentang pembahasan permasalahan dan juga mungkin data-data yang diperoleh ataupun hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai pendahuluan. Yang kedua, menampilkan algoritma dari metode. Setiap metode tentunya punya urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, ini bergantung pada metode yang dipilih. Jadi jumlah berapa langkah-langkahnya bergantung pada metode masing-masing. Di dalam slide kedua nanti saya akan coba contohkan seperti apa algoritma metode untuk contoh pembahasan tentang metode teorema Bayes. Kemudian yang ketiga, teman-teman diminta untuk membahas studi kasus sesuai dengan urutan dari algoritma dari metode yang sudah ditentukan tadi. Nah, jadi sebagai catatan di sini, teman-teman, itu tugas ditampilkan dengan presentasi kelompok di depan kelas, bisa bergantian masing-masing anggota untuk menjelaskan tahapan demi tahapan dari urutan algoritma yang ada pada metode, dan pembahasan disesuaikan dengan studi kasus atau permasalahan yang diangkat. Wajib dilengkapi dengan slide presentasi untuk media presentasinya. Sekiranya nanti dibutuhkan mungkin dalam perhitungan perlu menampilkan aplikasi lain seperti Excel, juga dipersilahkan. Nah, berikutnya ini saya ingin tampilkan contoh dari urutan atau algoritma pada metode. Dalam hal ini saya ambil contoh metode teorema Bayes, di mana metode teorema Bayes itu urutannya yang pertama menentukan hipotesis, yaitu permasalahan yang dibahas ini itu ada berapa. Misalkan suatu contoh tentang menganalisis ataupun mendiagnosis penyakit. Jadi ada berapa banyak penyakit yang disajikan, itu hipotesisnya. Yang kedua,
menentukan probabilitas awal, PH. Jadi probabilitas dari hipotesis yang ada. Yang ketiga, tentukan probabilitas bukti, PEH. Jadi berapa peluang atau probabilitas yang ada terhadap kasus yang terjadi dari hipotesa yang ada. Kemudian perhitungannya dari metode Theorem bias, dan terakhir menghitung probabilitas posterior sebagai hasil ataupun perbandingan, dan kemudian diambil nilai yang tertinggi sebagai hipotesanya. Nah, baik teman-teman, ini contoh ya. Jadi nanti untuk tampilan pada algoritma metode ini bergantung pada metode masing-masing yang dipilih. Jadi ada berapa tahapan itu bergantung pada metode masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang. Terima kasih, kita akan bahas nanti di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.